Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firvan Amariksan, saya berasal dari kelas 11 M2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Nah, langsung saja ya ke soalnya. Nih, komponen pendapatan suatu negara menunjukkan data sebagai berikut. Ya, ini dalam ribuan. GDP 130.000. GDP itu menghitung nilai barang dan atau jasa suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara atau warga asing yang tinggal di negara tersebut. Nah, selanjutnya ada penerimaan warga negara di luar negeri berjumlah 28.000. Yang ketiga ada penerimaan warga negara asing di dalam negeri berjumlah 43.000. Yang keempat ada pajak langsung berjumlah 1.500. Yang kelima ada pajak tidak langsung berjumlah 2.250. Selanjutnya ada penyusutan barang modal berjumlah 840. Yang ditanya ini besar net national income atau NNI adalah, ini kita bahas ya. Yang pertama kita cari gen P-nya dulu. Cara cari gen P ini ada di sini. Menjumlahkan PNB atau gen P itu menjumlahkan nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Kita masukkan rumusnya ini, itu ada GDP ditambah penerimaan warga negara di luar negeri dikurang penerimaan warga negara di luar negeri. Jadi kita tambahkan saja 130.000 ditambah 28.000 dikurang 43.000. Nah, 130.000 ditambah 28.000 ini hasilnya 158.000 dikurang 43.000. Hasilnya 115.000. Lalu kita cari NNP atau PPN-nya. Pakai rumus ini GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan barang modal tadi jumlahnya 840.000 ya. 840 rupiah. Jadi sama dengan 115.000 dapat dari sini dikurang 840.000. 840 rupiah. Didapat dari keterangan soalnya tadi. Lanjut, hasilnya 114.160. Kita cari NNI-nya yang terakhir sama dengan PNN per NNP dikurang pajak tak langsung. PNN per NNP-nya tadi yang ini, yang 114.160 ini dikurang 2.250 yang didapat dari pajak tak langsung ada di soal. Hasilnya 111.910. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Data untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut. Upahnya Rp900, bunga modalnya Rp200, laba usahanya Rp300, konsumsi rumah tangganya Rp900, investasinya Rp700, sewanya Rp250, pengeluaran pemerintahnya Rp600, ekspornya Rp100 dan impornya Rp50. Ini kita nyarinya pendapatan nasionalnya ya. Pendapatan nasional tuh NI per Y. R-nya itu apa? Jumlah sewanya. Lalu W-nya ini itu apa? Upah. Upah ya, upah. I-nya ini investasi berjumlah. I-nya ini ya interest atau bunga modal. Salah ya tadi barusan. Interest atau bunga modal. Jumlahnya 200 ada di sini bunga modal. Ditambah 300 yaitu laba usaha. Keuntungan atau laba ya, 300. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja, hasilnya apa? Itu 1.650. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, data untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut. Upah 900, bunga modal 200, laba usaha 300, konsumsi rumah tangga 900, investasi 700,
sewa 250, pengeluaran pemerintah 600, ekspor 100, impor 50. Nah, ya ini rumusnya Y, yaitu pendapatan nasionalnya, sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. C-nya itu konsumsi rumah tangga ini ya, konsumsi rumah tangga, ditambah I-nya nih, benar, yang ini investasi, G-nya pengeluaran pemerintah, lalu X-nya ini ekspor ya, ekspor, dan M-nya ini impor. Nah, pertama kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 100 dikurang 50, 50. Baru kalian hitung 3 ini, hasilnya 2200. Dan tinggalkan jumlahkan kedua hasil dari kedua ini. Ya, hasilnya 2250. Yang terakhir ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Nah, ini IPC ya, IPC sama dengan GNP per P. Nih, contoh soalnya. Perhatikan komponen-komponen pendapatan nasional dalam miliar rupiah berikut. GDP 405.000. Ini GDP ini ada yang tadi di atas penjelasannya ya. Produk warga negara di luar negeri 245.000, produk warga negara di luar negeri 240.000. Kayaknya ini typo ya. Typo. Selanjutnya ada transfer payment 20.000, penyusutan 10.000, PI 350.000. Nah, berdasarkan data tersebut, data-data ini, jika jumlah penduduk 200 juta jiwa, maka besar pendapatan per kapita adalah, nah langsung kita bahas. Nah, pertama kita pakai rumus yang ada di awal tadi, GNP sama dengan GDP tambah produk warga negara di luar negeri, dikurang produk warga negara di luar negeri. Ini tadi ada yang typo ya, kayaknya. Nggak tahu yang mana. Ya, lalu kita masukkan data-datanya. 405.000 ini masukin ke, aduh. Nah, masukin ke sini 405.000-nya masukin ke sini. Lalu yang kedua, produk warga negara di luar negeri, masukin yang bawah 240.000 ini. Yang terakhir yang bawahnya lagi 245.000. Nah, yang ini ya. Lalu kalian tinggal jumlahkan ini dengan ini dan dikurang dengan yang ini. Hasilnya 400.000. Jadi pendapatan per kapitanya adalah pakai masukkan rumus yang ada tadi di atas, IPC sama dengan GNP per P. GNP-nya itu hasil ini ya, ini GNP 400.000 ini. Masukin 400.000. Lalu yang 200 ini dapatnya dari jumlah penduduk 200 juta jiwanya. Ya, jadi 400.000 dibagi 200 hasil sama dengan 2 juta ya, 2 juta. Nah, jadi pendapatan per kapitanya adalah 2 juta rupiah. Oke, sekian dari saya Firvan Amariksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.